warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Al-Mustafa haqqan nabiyuna sidqan. Al-Mustafa haqqan nabiyuna sidqan wa syafi'ul khalqa la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, asatidah, wabil khusus akhina fillah al-habib Zain al-Baiti yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para kiai, khususnya Kiai Muhammad Bari Al-Barizi yang saya hormati dan saya muliakan, Kiai Hasan yang saya hormati, dan para kiai yang lain yang tidak sebut namanya, tidak mengurangi hormat dan hormat saya kepada mereka, khususnya para tokoh masyarakat, kepala desa Beringin dan kepala desa Beringin dan tokoh masyarakat yang lainnya, khususnya Sohibul Bait, Sohibul Hajah, Bapak Ahsan yang berbahagia. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang saya cintai, yang saya muliakan, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini kita masih diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nikmatul iman wal Islam. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat umur, nikmat sehat wal afiat,
sehingga kita pada malam hari ini dapat bermuajahah, kita dapat bertatap muka, berkumpul di tempat ini dalam acara tasyakuran dari pernikahan adik kita, yaitu Siti Khadijah dengan Ahmadi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah kepada mereka berdua, amin. Hidupnya dilanggengkan rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dengan buah anak keturunan yang soleh dan solihat, yang berbakti kepada mereka nantinya, amin ya rabbal alamin. Dan kita mudah-mudahan yang hadir di majelis ini dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah menambah nilai iman kita kepada Allah, mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang husnul khatimah ma'anaili syafaatil udma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah, pengajian yang diadakan pada saat ini adalah untuk mendorong kita, untuk mengajak kita untuk berlomba-lomba, untuk berpacu. Para hadirin rahimakumullah, bukan berpacu dalam melodi ibu-ibu, tapi berpacu untuk kebaikan, fastabiqul khairat. Jadi berpacu untuk kebagusan, berpacu untuk amal soleh, amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sari'u ila maghfiratin, debunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo cepat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sari'u, cepat, jok on laon, cepat, berlomba-lomba. Mumpung masih sehat, mumpung masih segar bugar, mumpung masih kaya, mumpung masih hidup, nyawa masih di kandung badan, sari'u, cepat untuk berbuat kebaikan. Sebab para teretan, para hadirin, ibu-ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu bahwa kita manusia ini, hidup ini tidak terlepas dari petok. La yantadiru ahadukum minad dunya illa sab'an. Tidaklah seseorang di antara kamu menunggu di alam dunia ini kecuali petok. Jadi bula ben panjenengan neka ada tak petok di dunia ini. Kalau tak satu-satunya, kalau tak satu-satunya. Yang pertama apa para hadirin? Yang pertama kata Kanjeng Nabi, ghinan mudghiyah. Jadi kita menunggu apa? Menunggu kaya. Mau kaya para tretan? Mau kaya, mau kaya. Alangkah mulianya, kata Imam Busiri di dalam burdahnya, alangkah mulianya orang yang punya kekuatan dunia, punya harta kekayaan digunakan untuk amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk li'itla kalimatillah, untuk mengadakan pengajian seperti pada malam hari ini. Alangkah mulianya, kata Imam Busiri. Sebaliknya, faya khasarata nafsin fi tijaratiha lam tastarid bid dunya wa lam tasumi, maka rugilah orang-orang yang dalam perjalanan hidupnya tidak berusaha untuk membayar agama ini dengan kekuatan dunia yang dimilikinya. Punya harta kekayaan tidak ada artinya untuk memuaskan nafsunya sendiri, na'udzubillah min dzalik. Punya pangkat, kedudukan, pangkatnya tidak berguna untuk agama. Ini orang yang rugi, dan ini yang terbanyak. Ghinan mudghiyah, kata Nabi, ini orang kaya yang banyak demikian. Kaya tapi menyesatkan, ini banyak. Kita tahu sahabat Nabi yang bernama Tha'labah. Tha'labah ini asalnya miskin, kemudian minta doa dari Kanjeng Nabi. Wahai Kanjeng Nabi, doakan, ud'u
Ud'ullah an yarzuqani malan, doakan aku wahai Kanjeng Nabi agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan aku harta kekayaan wahai Kanjeng Nabi. Dijawab oleh Nabi, ya Tha'laba qalilan tuaddi syukruhu khairun min kathirin la tutayyiku. Sedikit tapi kamu pandai bersyukur itu lebih baik daripada kamu punya banyak kaya tapi tidak kuat memikulnya. Tha'labah kemudian besok datang oleh para ibu-ibu kepada Kanjeng Nabi, minta lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah an yarzuqani malan, doakan saya wahai Kanjeng Nabi agar punya harta kekayaan yang banyak wahai Kanjeng Nabi. Dijawab oleh Nabi, ama rasulillahi uswatun hasanah, ama laka fi rasulillahi uswatun hasanah. Wahai Tha'labah, apakah tidak patut bahwa Rasulullah itu adalah contoh teladan untuk kamu? Bagaimana Kanjeng Nabi, para tretan, para hadirin rahimakumullah, wa ya'sibu, beliau selalu menahan lapar. Nabi kita Muhammad SAW seorang pemimpin, beliau seorang raja, seorang pemimpin umat, tapi selalu mengganjal batu di sabuknya ini untuk menahan lapar. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Pernah ditawarin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gunung Uhud akan dijadikan emas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Kanjeng Nabi menolak. Ditolak oleh Rasulullah. Aku ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tha'labah datang oleh para hadirin yang ketiga kali, ya Rasulullah, ud'ullah an yarzuqani malan, doakan saya ya Rasulullah agar Allah memberikan aku harta kekayaan. Kalau aku punya harta kekayaan, aku kaya, maka aku infakkan, aku belanjakan seluruh hartaku untuk umat. Aku bikin pengajian, aku berikan kepada fakir miskin. Ya Rasulullah, ini kampanyenya dari Tha'labah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para tretan, para hadirin, didoakan oleh Nabi, Allahumma rzuq Tha'labah malan, ya Allah berikan kepada Tha'labah harta kekayaan. Itu doa dari Kanjeng Nabi, tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tha'labah pulang, para hadirin, sudah didoakan oleh Kanjeng Nabi, ibu-ibu pulang, kemudian disambut oleh istrinya, wahai Tha'labah, kambing panjenengan, kambingnya Tha'labah itu tinggal dua, tinggal satu laki satu bini, itu sudah mau mati para tretan, sudah kurus kering, sudah mau mati. Tapi begitu didoakan oleh Nabi, dapat sambutan dari istrinya, kambing panjenengan wahai Tha'labah hamil. Subhanallah, itu doa Nabi. Enggak lama para hadirin rahimakumullah, tahu-tahu melahirkan itu kambing sekali melahirkan 20 anak para tretan. Brul 20 anak. Itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, kembar dupolo. Nabi mudah-mudahan nanti kemantennya itu nanti punya kembar dua, jangan banyak-banyak, kembar 20. Kemudian dari 20 itu berkembang biak menjadi banyak sekali, menjadi luar biasa. Tha'labah yang asalnya sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah setiap waktu, Dhuhr, asar, maghrib, isya, terus dia bersama Rasulullah, di belakang Rasulullah. Tapi karena sudah banyak hartanya, banyak kambingnya, dia mulai sudah lupa dengan sholatnya. Biasanya sholat 5 waktu berjamaah menjadi 3 waktu, subuh, dhuhr, asar. Subuh, maghrib, isya, dhuhr sama asarnya sudah tidak berjamaah lagi. Karena apa? Karena sibuk dengan kambingnya itu Tha'labah. Kemudian berkembang biak menjadi kaya, menjadi banyak kambingnya, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Pindah dari Medina agak ke lembah, ke jauh, itu Tha'labah. Kemudian sudah mulai
tinggal satu waktu, cuman subuh saja, Zuhur, asar, maghrib, isya sudah tidak berjamaah lagi. Karena apa? Karena disibukkan dengan hartanya. Akhirnya 1 minggu sekali para tretan cuma sholat Jum'ah karena disibukkan oleh kambing-kambingnya. Akhirnya setiap tahun sekali sholat, cuma sholat Id, sholat Lebaran. Ditanya oleh Rasulullah, mana Sa'labah? Sahabat bilang, Sa'labah sudah sibuk dengan kekayaannya. Wahai, dengan kambing-kambingnya celaka itu Sa'labah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang berbahaya, ghinan mudghiyah, kaya yang menyesatkan. Na'udzubillah min dalik. Melopot daripada kaya mudghiyah, menyusul para tretan, atau luput dari kaya ya miskin, au fakron munsia, mereka fakir, miskin yang melalaikan. Jadi kalau kita tidak kaya ya miskin, tapi bahayanya miskin melalaikan. Kadal fakru an yakuna kufron, kata Kanjeng Nabi. Orang yang fakir itu bahayanya hampir bisa menjadi kufur. Di Surabaya banyak mereka para tretan, para ibu-ibu, banyak anak dijual karena miskin, karena tidak punya harta. Anak sudah di dalam kandungan, belum lahir, sudah ditawarkan 80 juta. Betul sih, dijual 10 juta. Na'udzubillah min dalik. Istri dijual karena miskin, karena melarat, istri dijual. Bahkan agamanya dijual. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil, menjual agamanya dengan harta dunia yang sedikit. Na'udzubillah min dalik. Imannya dijual, ditukar dengan beras, dengan supermi dan lain sebagainya. Kadal fakru an yakuna kufron, ja'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ghinan mudghiyah au fakron munsiyah. Kalau luput dari dua ini, kata Kanjeng Nabi, menampani atau menyusul apa? Maraton munsidah, penyakit menyerangnya yang merusaknya. Na'udzubillah min dalik. Mereka penyakit, mereka banyak mungkin, apalagi penyakit zaman sekarang mereka luar biasa, macam-macam penyakit. Penyakit stroke, penyakit gula, penyakit darah tinggi, darah rendah, penyakit kepala, penyakit kanker, tumor, segala macam penyakit menyerang manusia, membuat manusia tidak berdaya. Para tretan, mau berdiri sholat saja nggak bisa, tergeletak di tempat tidur. Ini banyak terjadi. Melopot dari penyakit mereka. Nampani yang keempat, caan Nabi apa? Haroman munsidah, tua bangka yang tidak produktif. Kalau tidak kena penyakit ya kita menjadi orang yang tua. Para hadirin, kalau sudah tua sudah tidak berdaya lagi. Banyak yang menyakiti orang yang tua. Caan psikolog dikatakan kalau sudah tua, maka ibu-ibu, kalau orang sudah tua mereka
menyerangnya 5B saja, mestinya 10B, tapi 5B kata psikolog. Apa itu? B yang pertama para tretan adalah rambut adalah beruban. Jadi B pertama mereka beruban, rambut menjadi putih. Kalau sudah tua rambut Bu menjadi putih. Itu dulu tua rambut putih, tapi sekarang umur teropolo sudah rambut putih. Mungkin banyak pikiran, macam-macam segala serba mahal, belanja mahal, beli lombok mahal, bawang mahal, ini mahal semua sehingga pengeluaran banyak menjadi putih. Tapi dulu orang-orang 70 dak putih, semua masih ireng, masih hitam. Nabi Ibrahim alaihissalam umur belum polo baru ada rambutnya putih, di janggutnya ini satu putih. Heran itu Nabi Ibrahim tanya kepada Allah, mahadza ya Rabb, apa ini ya Tuhan, apa ini ya Tuhan? Asyaibah ya Ibrahim, ini adalah peringatan tua wahai Ibrahim, ini adalah ketenangan wahai Ibrahim. Zidni 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 ya Allah, tambahi ya Allah, tambahi ya Allah, tambahi ya Allah. Nabi Ibrahim rambutnya satu putih minta ditambahi. Para tretan, kaji Ibrahim di tetangga saya rambutnya putih disemir menjadi hitam, padahal mereka ketenangan caan Allah subhanahu wa ta'ala. Luput B kedua adalah bureng. Kalau sudah tua, mata sudah pakai kacamata, baca pakai kacamata. Sekarang ini umur telopolo, Pak Polo sudah pakai kacamata. Dulu umur perempat petong polo baru pakai kacamata. Bureng. B yang ketiga, budak. Mulai mereka telinga sudah mulai berkurang, sudah mulai dah mendengar. B yang keempat, caan psikolog mereka bogang, gigi sudah mulai copot satu persatu, satu di muka ditembel, yang belakang lompat para tretan, kemudian yang belakang dipasang, yang depan copot para tretan, sehingga habis tinggal dua. Cucu-cucunya anyanyi, burung kakak tua terbang di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Itu para hadirin rahimakumullah. B yang kelima para ibu-ibu sekalian, apa B yang kelima? Yang B yang kelima adalah mulai bungkuk, mulai bungkuk. Allahu ja'alakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan kamu wahai manusia dari yang lemah, mulai dari bayi lemah, lapar nangis, pipis nangis, itu bayi lemah. Kemudian jalannya merangkak, kemudian menjadi pemuda-pemudi yang gagah perkasa, kadang-kadang berjalan di atas bumi dengan congkak dan sombongnya. Kemudian menjadi 40 tahun menjadi lemah kembali, macam-macam penyakit datang. Kemudian wasyaiba, kemudian menjadi tua, mulai bungkuk kembali, merangkak lagi. Ini sunnatullah para hadirin. Haroman mufsidah, jadi tua bangka yang tidak produktif, yang lemah. Kalau luput dari ini para hadirin, menyusul yang kelima, mautan mujhizah, mati mudah, mati mendadak. Kalau udah tua mati mendadak. Saiful Jamil para tretan itu naik, ibu-ibu tahu, naik kendaraan, berangkat dia pulang mudik, kembalinya keserempet itu, kemudian istrinya mati mendadak. Umur 21 masih cakep, umur 21 pragawati cantik, mati mendadak. Banyak terjadi. Manusia tidak terlepas dari kematian, muda atau tua, kaya atau miskin, presiden atau rakyat biasa, pangkat atau tidak pangkat, itu pasti akan mengalami kematian.
Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa kematian yang kamu lari dari kematian itu pasti akan menemukan kamu. Walaupun kita lari ke ujung dunia, maka kematian itu pasti ibu-ibu akan menemukan kita. Aina makanu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kita sembunyi di tempat yang benteng yang tidak mudah tembus, di peluru, di rudal tidak tembus, kematian dapat menembusnya. Kita ingat para hadirin rahimakumullah Bu, Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud keluar dari rumahnya, keluar dari rumah, kemudian dikunci kamarnya oleh Nabi Allah Daud. Begitu dikunci, kemudian gerbangnya dikunci keluar ibu-ibu, kemudian sore kembali ke rumahnya. Ternyata di kamarnya, di biliknya ada seorang badui, para tretan. Marah itu Nabi Daud. Man anta, siapa anda berani masuk di dalam kamar saya? Kata Nabi Daud, analladzi la ahabal muluk wala yamna'u minnil hijab. Aku adalah petugas yang tidak takut dengan raja-raja, dengan presiden, dengan siapapun aku tidak takut, dan tidak ada batas yang dapat membatasi aku. Nabi Allah Daud gemeter, para hadirin rahimakumullah, gemeter, mengatakan, wahai Israel, engkau datang kurang tepat pada waktunya, kembali minggu depan. Tidak, kata Nabi Allah, kata Israel, kalau aku sudah datang tidak bisa. Ditanya oleh Israel, wahai Daud, mana anak kecil yang selalu bermain di rumahmu? Mana pemuda yang selalu berkunjung di tempatmu yang gagah perkasa? Wahai Israel, engkau pun tahu anak kecil yang selalu bermain di rumahku sebulan yang lalu sakit, kemudian dia mati. Sedangkan pemuda yang segar bugar kemarin mati mendadak, tidak pakai sakit. Wahai Daud, bukankah itu merupakan ibrah, pelajaran buat kamu, bahwa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Israel datang, kematian datang, ajal datang, tidak dapat ditunda atau dimajukan walaupun sedikit. Itu mautan mujhizah, mati mendadak. Yang pertama tadi hinan mudghiyah, au fakron munsiyah, au maradon mufsidah, au haraman muqayyidah, au yang kelima tadi au mautan mujhizah, dan kelima adalah apa? Wah awid dajjal. Kalau kita kelima ini tidak bertemu, para hadirin, kita bakal ketemu dengan Dajjal. Dajjal itu matanya satu, itu Dajjal. Sekarang ini banyak di Surabaya Dajjal itu banyak. Jadi Dajjal itu menunjukkan bahwa dia seolah-olah berbuat baik. Berbuat baik, dia pinjemi uang, dia pinjemi harta, dikasih ini, tapi dicekek manusia. Itu banyak sekali. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat, para hadirin rahimakumullah, mati dalam husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Saatnya akan datang pasti, bagi yang hidup pastikan mati. Israel datang tanpa permisi, sedetik tak dapat ditunda lagi. Tiada guna tangis merintih, bercucuran air mata sedih. Ya Allah biha, ya Allah
biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Yang ketujuh, para hadirin rahimakumullah, kalau luput semuanya awisa'ah, kata Nabi, wasa'atu adha wa amar, kita bakal ketemu dengan hari kiamat, dan hari kiamat yang dahsyat dan mencekam. Fa'idha barikol basor, kata Allah, wa khosafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar yaqulul insanu yauma idin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yauma idinil mustaqar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mata terbelalak karena dahsyatnya hari kiamat itu, ibu-ibu, mata bisa terbalik, terbelalak ketakutan manusia. Wa khasafal qamar, bulan itu sudah redup, tidak bercahaya lagi. Wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar, Allah kumpulkan itu matahari dengan bulan. Manusia pada saat itu menjerit, yauma idin ainal mafar, yaqulul insan yauma idin ainal mafar, kemana kita akan berlari, kemana kita akan berlindung. Kalla la wazar, kata Allah, enggak ada tempat untuk berlari, para bapak sekalian, karena Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu, pada saat itu menghancurkan, menggoncangkan bumi segoncang-goncangnya. Idza rujjatil ardu rajja, rujjatul ardu rajja, digoncang-goncangkan itu bumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pak, bukan cuman 7 skala Richter seperti menghancurkan itu Sumatera. Ceritanya begini, para ibu-ibu sekalian, Pak Harto itu suka sodakoh. Setiap Jumat dia siapkan uang gendelan 50.000. Neka Pak Harto ditaruh disimpan, ditaruh di meja untuk langganannya. Orang minta setiap hari Jumat pagi jam 7 pagi, orang-orang itu datang, Pak minta Pak minta Pak, langgan Pak. Akhirnya Pak Harto mengatakan kepada Mbak Tutut, wahai Tut, kasih Tutut, kasih kentut, kasih kentut, itu di meja itu saya siapkan, kasih kentut. Tuh yang minta itu bilang, aduh ini dikasih kentut ini. Akhirnya Mbak Tutut bawa gendelan 50 ribuan, ibu, dibagi satu orang 50.000. Kata mereka, aduh kentutnya saja 50.000, bagaimana peolnya, mungkin 500.000, kata mereka. Jadi kentutnya Pak waktu saya tapi gunung bisa membakar 20 desa sekaligus, membunuh mana di desa tersebut. Rujjatil ardu rajja, zatil jibalu basa, dihancurkan gunung sehancur-hancurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjerit itu manusia, kemana kita akan pergi, kemana kita akan berlindung. Kalla la wazar, kata Allah, enggak ada tempat untuk berlari, enggak ada tempat untuk berlindung. Ila rabbika yauma idin mustaqar, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tempat kembali, tempat berlindung. Para hadirin rahimakumullah. Nah, sebelum ini ibu-ibu terjadi kepada kita, sebelum kita ini miskin, sebelum kita ini mati, sebelum kita terjadi macam-macam sari'u, kata Allah subhanahu wa ta'ala, cepat, jangan lambat-lambat, sari'u ila ma'firatin mir rabbikum, berlomba-lomba untuk mendapatkan mahfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dengan bumi, kata Allah subhanahu. Kita diperintah untuk cepat berlomba-lomba untuk kebaikan. Para hadirin rahimakumullah, jangan terlambat. Kalau sudah mati kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah kita miskin kita tidak bisa berbuat macam-macam. Mumpung masih kaya, mumpung masih hidup, ayo kita berlomba-lomba untuk kebaikan.
kebaikan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para hadirin rahimakumullah, ketika ditanya, Manil Aqyas ya Rasulullah, siapa orang yang pandai itu wahai Rasul, siapa orang yang beruntung, orang yang selamat itu wahai Kanjeng Nabi? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, ada dua orang yang selamat, orang yang beruntung, Kanjeng Nabi. Yang pertama apa? Mandana nafsahu, kata Kanjeng Nabi. Jadi orang yang selamat itu mandana nafsahu, dapat mengendalikan diri dari keinginan hawa nafsunya. Itu orang yang ahli surga, ibu-ibu. Orang yang akan mendapatkan mahfirah surga dari Allah, orang yang dapat mengendalikan diri dari keinginan hawa nafsunya. Dia sabar, tidak emosional, tidak suka marah, tidak suka ngamuan, tidak suka gegeran, ibu-ibu sekalian. Tapi dia punya jiwa rahmah, kasih sayang kepada sesama manusia, apalagi kepada keluarga, kehidupan keluarga. Ini cermin adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di dalam membangun tatanan keluarganya selalu mengedepankan kelembutan, ibu-ibu. Tidak pernah kasar itu kepada istri-istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang ini sedikit-sedikit sudah macam-macam, istri dipukulin dan lain sebagainya. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad punya jiwa rahmah, kasih sayang. Pernah satu waktu, para hadirin rahimakumullah, Kanjeng Nabi itu terlambat pulang, ibu-ibu. Ketika dia berpidato, berdakwah keliling, biasanya jam 8 sudah pulang, tapi ini sampai jam 10 baru pulang, ibu-ibu. Kemudian pintu sudah tertutup, Siti Aisyah modelnya sudah tidur, diketuk oleh Rasulullah SAW, tek 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 3 kali. Rasulullah, Siti Aisyah nggak bangun. Aduh, kesian istri saya, kata Nabi. Kemudian membuka ridanya, membuka surbannya, ditaruh di bawah, dia tidur di belakang pintu. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika jam 3 malam Siti Aisyah bangun, kemudian melihat Kanjeng Nabi tidak ada di sebelahnya, kaget itu Siti Aisyah, saya ketiduran. Kemudian dibuka, Nabi sudah tidur di situ. Ya Allah, menyesal Siti Aisyah. Kenapa engkau Rasulullah? Aku tidak mau mengganggu tidurmu wahai Humairah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kasih sayang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya, para ibu-ibu, kalau tetangga saya, aduh luar biasa, datang jam 12, jam 1 malam, satu kampung bangun, digedor-gedor rumah itu. Tapi kita lihat, bercermin kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dijuluki oleh Allah Ar-Rauf Ar-Rahim, punya jiwa rahmah, kasih sayang yang tinggi. Ini yang perlu kita contoh. Jadi orang yang pertama, orang yang selamat, orang yang beruntung, kata Kanjeng Nabi, mandana nafsahu. Yang mandana, dapat mengendalikan diri dari keinginan hawa nafsunya. Sebab nafsu neka luar biasa. Para tretan sudah ngantuk. Nafsu ini luar biasa. Ketika Allah ciptakan hawa nafsu, nafsu sudah tercipta, para bapak sekalian. Nafsu sudah tercipta, diuji oleh Allah, dites oleh Allah, dipanggil, ya nafsu akbil, hai nafsu kemari kamu menghadap Tuhanmu. Tapi nafsu tidak menggubris panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bandelnya nafsu, dipanggil oleh sang pencipta, enggak mau. Ya nafsu akbil, kemari kamu, enggak mau, tidak menggubris. Begitu juga dengan pengikut-pengikut hawa nafsu, budak-budak nafsu. Ketika ada panggilan adzan, hayya 'alas shalah, dipanggil, pura-pura enggak dengar. Para hadirin rahimakumullah, pura-pura enggak dengar, padahal sebelahnya masjid. Tidak mau datang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diajak untuk beribadah, tidak mau datang untuk beribadah. Ketika dilarang jangan berbuat maksiat, jangan berbuat kezaliman, jangan korupsi, pengikut hawa nafsu itu melakukannya padahal sudah kaya, gajinya sudah besar. Itu Nazaruddin itu gajinya sudah besar, ada pangkat, rumahnya luar biasa. Tapi mengikuti hawa nafsu, dia berbuat macam-macam,
korupsi dan lain sebagainya. Akhirnya bagaimana para hadirin rahimakumullah? Akhirnya hidupnya sengsara. Para tren ini pengikut hawa nafsu. Makanya nafsu ketika dipanggil gak mau oleh Allah, ditanya oleh Allah, ya nafsu man anta wa man ana. Hai nafsu, siapa kamu, siapa aku? Kata Allah. Dipanggil Allah gak mau. Nafsu pun dengan congkak sombongnya mengatakan anta wa ana. Engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Itu nafsu. Luar biasa dahsyatnya. Maka Allah mengatakan itrahu fi biharil ju, wahai malaikat lemparkan dia itu ke dalam lautan lapar. Dilaparin oleh Allah, dilemparkan di lautan kelaparan. Sudah tidak berdaya, ratusan tahun dilaparin, disuruh puasa oleh Allah. Kemudian setelah itu ditanya lagi, sudah ratusan tahun tidak berdaya, sudah puasa cu, baru ditanya kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya nafsu man anta wa man ana. Nafsu menjawab, anta rabbi wa ana abduk, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu ya Allah. Ini kata Imam Ghazali, untuk mengendalikan hawa nafsu, ibu-ibu sekalian, kita diperintah untuk berpuasa sebulan penuh. Kita dididik oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selama di bulan suci Ramadan kita puasa agar kita menjadi hamba yang mulia, hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbighfirli wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Yang kedua, ibu-ibu, orang yang selamat kata Kanjeng Nabi, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat adalah orang yang bertakwa. Itu akan mendapat kemenangan, keberuntungan dan dijamin surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberkahi pengantinnya, dicurahi rahmat, berkah, mahfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dilanggengkan pernikahannya, diberi sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan mendapat turunan yang soleh dan solihat, amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la ma'zuran wa la ma'thuma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila wa sa'an jarila kululakum.